Halo teman-teman, salam dan selamat ketemu lagi seperti biasa di channel saya. Kita ketemu dan membahas tetap tentang Mandau sebagai eh, wawasan atau pengetahuan bagi kawan atau saudaraku yang pemula di sini. Nah, kalau yang sudah pintar, sudah bisa, sudah senior ahlinya, saya tidak perlu menjelaskan, dan pengalaman ini bukanlah bagi mereka yang ahli atau senior. Dan di belakang ini adalah salah satu patung karya saya yang saya buat. Siapa tahu ada yang penasaran. Nah, teman-teman bisa lihat sebelum kita berbicara masalah Mandau. Tuh, buatan saya, lampu gelol, dan ini pahatnya. Teman-teman bisa lihat. Pahatnya juga saya buat sendiri. Tidak meniru punya orang lain, tidak mengambil pakem punya orang lain, adalah hasil tangan karya saya sendiri. Saya cipta. Seperti itu. Enggak. Kalau untuk pahat yang sistem seset begini, sebenarnya kita asli dari Dayak ini, terutama kami. Untuk nyeset-setan ini kebanyakan kita ambil arahan kiblatnya kalau untuk pahat. Mohon maaf. Kalau tidak gaya Jepara, gaya Bali. Nah, karena mengikuti perkembangan kalau untuk pahat ini ada beberapa hal sisi positif yang bisa kita ambil dari sana dan kita buat di sini sebagai penambahan dan untuk mempermudah pekerjaan seperti itu. Nah, untuk pahat. Tapi kalau untuk Mandau enggak. Kalau Mandau, kami orang-orang benua, jujur saja, terutama yang memang pembuat mandaunya bukan pengrajin. Kalau pengrajin itu kan dia tidak punya batasan dan berhak membuat kerajinan seperti apa saja, itu nggak ada aturan khusus seperti itu. Yang penting bernuansakan Kalimantan, nggak ada yang pro dan kontra. Tapi kalau semacam kayak Empu Gelol, membuat sesuatu hal seumpamanya Mandau, eh, terlepas dari pakem gaya orang benua, belum orang lain yang menegur, belum orang lain yang protes. Di kalangan keluarga aja sudah menegur, wah Empu Gelol kok gitu, katanya pembuat Mandau di bagian orang benua, kenapa buat punya orang lain seumpamanya. Nah, seperti itu. Walau sih nggak ada masalah, tapi kan ada sesuatu hal yang membuat mereka kok Empu Gelol seperti ini, seperti itu. Oke, kita kembali ke cerita saya selanjutnya. Suasana seperti ini kan enak. Jadi di dalam membuat Mandau, memang ini dibutuhkan suatu kesabaran, bahkan pekerjaan ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang bukan mudah, sangat lama. Kadang 1 bulan 2 bulan bisa selesai, bisa juga sampai 3 bulan kalau motifnya memang betul-betul rumit, bisa selama itu. Nah, seperti itu. Jadi dalam pembuatan Mandau, saya Empu Gelol, terus terang, semua karya saya yang saya buat itu kan banyak tersebar di internet. Nah, kalau teman-teman punya Facebook, buka saja Facebook, di situ namanya Glol. Seperti YouTube saya ini, kalau YouTube ini kan Empu Glol. Kalau di Facebook itu Glol aja buka. Nah, di sana ada diantaranya foto-foto hulu Mandau. Di bagian profil itu banyak sekali tentang Mandau yang saya buat, karya saya semuanya bernuansakan
ciri khas Dayak Benua. Dan saya Empu Gulol tidak pernah meniru punya orang lain seperti itu. Sebenarnya sih nggak masalah kita meniru, yang penting ketika kita meniru punya orang lain itu kan kita sampaikan ini gaya dari ini seumpamanya. Nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman eh untuk suku lain, mohon maaf, di kalangan dunia seni terutama permandauan kan cukup dikenal itu, dan mereka juga sudah punya nama, bahkan di zaman dulu sampai masuk di museum kayak Tropen Museum Belanda, serta museum-museum lainnya. Di sana banyak keterangan-keterangan Mandau. Tetapi untuk Dayak Benua, coba aja kalau teman-teman ada ketemu Mandau Dayak Benua di Tropen Museum Belanda, cari aja, tidak akan ketemu. Itu karena apa? Karena benua untuk Mandau, untuk kategori pembuatan Mandau, saya mohon maaf sekali, itu memang tidak tapi dikenal dan tidak populer. Nah, seperti itu. Jadi keduluan saudara kami yang lainnya seperti saudara kami Modang, nah dia lebih keduluan ke sana. Nah, makanya itu semua arsip yang ada itu di sana bertuliskan khas Modang semua seperti itu. Nah, mereka sudah duluan maju di dunia seni di zaman Belanda. Mereka sudah, artinya barang-barang seni mereka sudah melejit hingga sampai ke sana gitu, serta Mandau dan lain-lainnya. Nah, terus saudara kita dari Dayak lain juga seperti itu. Susah sih kalau saya mampu menyebutkan semuanya, kan kebanyakan. Kayak model saudara kita Iban juga banyak di sana. Terus saudara lainnya ya seperti itu. Tapi untuk Dayak Benua nggak ada. Jangankan Dayak Benua, cari aja Mandau Dayak Luangan di museum, Tropen Museum, atau di museum-museum lainnya, itu takkan ditemukan. Ya kan? Nggak ada. Makanya itu teman-teman saudaraku jangan heran berapa kali saya menyampaikan, saya Empu Gulol nggak ada sedikit pun bermaksud apa-apa. Saya tetap menganggap kita Dayak adalah sama. Kenapa saya harus berbicara benua terus? Kenapa saya harus berbicara Luangan terus? Karena Dayak Benua, orang-orang Luangan ini di dalam dunia seni sampai kalangan luar, untuk keluar seperti Mandau itu ini kurang didengar gaungnya. Nah, jadi makanya itu setiap momen yang ada YouTube saya Empu Gulol khusus membicarakan tentang benua atau Luangan. Jadi apa yang ada pada benua, pada Luangan, tentang Mandau segala macam, tentang tipe gagang Mandau dan lain-lain, saya berusaha semampu saya sedetail mungkin itu, sesuai dengan nilai keluhuran Bahari. Apa yang dibuat oleh orang Bahari saya buat, apa yang boleh saya sisipkan menjadi ciri khas saya taruh, apa yang enggak saya taruh. Karena zaman dulu orang-orang yang membuat Mandau itu pasti menyisipkan ciri khas dia, ibaratnya tuh kode pembuatan. Kalau ini yang membuat dia, hanya si pengukir itulah yang tahu. Dan ketika barangnya jatuh kemana saja, berdasarkan ada ciri khusus di dalam ukiran itu, maka dia akan tahu bahwa itu buatan dia yang ditiru oleh orang lain. Tetapi kalau untuk ditiru oleh orang lain, jujur saja kalau saya Empu Gulol secara pribadi, saya tidak pernah melarangnya. Silahkan meniru, nggak apa-apa kalau untuk buatan Empu Gulol, tapi bukan buatan orang lain loh. Kalau buatan Empu Gulol nggak apa-apa, saya persilahkan bagi kawan saudaraku yang pemula, bukan yang senior. Kalau yang senior nggak mungkin dia meniru punya Empu, dia sudah hebat,
sudah senior, tidak akan mungkin dia mau meniru punya empu. Dia juga punya desain gaya sendiri. Maksudnya ini kepada saudaraku yang pemula, yang baru belajar, yang kepingin tahu tentang gagang mandau, tentang sarung mandau, silakan tiru punya empu. Welcome, tidak ada masalah, dan Empu Gulol tidak akan marah. Seperti itu, boleh. Nah itu, jadi itu dengan harapan semoga saja untuk ke depan bagi saudaraku semua akan lebih mengenal seperti apa tipe ciri khas yaitu mandau benua. Nah jadi pada saat ini dengan munculnya YouTube saya Empu Gulol khusus membahas atau berbicara tentang Dayak Benua, bukan hanya mandau tetapi seni budayanya yang lain juga, serta alam Kalimantan itu sebagai penambahan. Nah berarti Empu Gulol tidak berbicara suku lain dong kalau gitu. Bicara juga. Nah, kadang-kadang kalau ada keterikatan, dan saya Empu Gulol tetap membuka diri, boleh sharing. Seandainya ada kawan-kawan saudara budaya lain mengajak collab di dalam YouTube berbicara masalah mandau sumpamanya, kepingin ketemu dengan tujuan yang positif, Empu membuka diri, nggak ada masalah. Itu karena terus terang kita sama-sama belajar. Saya Empu Gulol juga belajar. Itu saya belajar dari yang terdahulu, guru-guru saya dulu. Seperti itu. Dan oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mau melanjut pekerjaan ini lagi. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Salam dan tapi